Siapa yang sampai sekarang masih miara Daihatsu TAF? Penasaran nggak? TAF bentuk barunya tuh kayak gimana sih? Ya, jadi kayak begini. Gimana? Bahagia atau malah kecewa? Sekarang simak review Daihatsu TAF 2022. Kebanyakan orang Indonesia itu kenalnya Daihatsu TAF itu Jeepnya Daihatsu, SUV Daihatsu. Bentuknya gagah, keker, kotak-kotak, dan bisa dipakai kemana aja. Cuma ya Daihatsu Jepang sekarang mereborn TAF sebagai sebuah kei-car atau LCGC Jepang. Ya biarpun jadi kei-car, tapi kesan atau nuansa atau tema Jeepnya, tema SUV-nya itu masih kental. Contoh, bentuknya kotak-kotak, bahkan ini kap mesin aja datar banget ya, bisa buat main pingpong. Dan di bempernya itu ada cladding-claddingan plastik yang doff. Kesannya rough gitu ya, tough. Dan ya emang tough sih. Dan ada lampu kabut di sini plastik lagi. Dan bemper depannya aja ini benar-benar tegak banget bener. Lampu depannya udah LED dan ada tulisan tough di sebelah sini. Dan kesan SUV-nya tuh bisa dilihat juga dari kaca depannya. Ini hampir tegak. Dan ngomong-ngomong dia masih wiper biasa ya, belum yang frameless. Dan ada dua kamera di sini buat sensingan. Dan karena ini sebuah kei-car, sebuah LCGC ala Jepang, mesinnya kecil. Sekarang kita buka aja dan kap mesinnya tuh bukanya dari sebelah sini ya. Set. Ya nggak dicat full, tapi ada peredam, bagus. Kita sangga dulu. Sangganya di sebelah sini. Yang datang ini adalah mesin 660 cc, 3 silinder, tapi pakai turbo. Ini ada tulisan turbo intercooler. Nah, kalau yang turbo ini dia tenaganya kecil, langsung aja kecil, 64 tenaga kuda dan torsinya 100 Nm. Mungkin lebih dikit tapi ya segitu-gitu aja. Di Jepang ada yang front wheel drive, penggerak roda depan, dan ada juga yang all wheel drive. Karena di Jepang all wheel drive itu butuh dan di sini juga butuh sih kadang-kadang. Dan dia pakai transmisi CVT. Konsumsi bensinnya pasti irit ya. Konon katanya lebih dari 24 km per liter. Mungkin 25 atau 26 seingat gue ya. Dan kei-car itu ukurannya dibatasin dan mesinnya kecil. Jadi benar-benar kelihatan padat ya kayak gini. Semua dipadetin. Kita tutup. Oh ya, sebelum kita lupa, ternyata TAF yang ini all wheel drive. Cukup unik soalnya kei-car lain yang diimpor tuh biasanya cuma penggerak roda depan aja. Ini ternyata AWD. Cakep. Terus mulai dari sini kita bisa lihat beberapa fiturnya. Tadi lampu LED udah kita lihat. Dan di sini ada sensor parkir. Oh iya, mobil ini dia pakai pelek ukuran 15 inci. Cukup gede buat sebuah kei-car. Dan dia pakai ban fuel saving, ban eco-ecoan. Yokohama Blue Earth ukuran 165/65 R15. Dan ini peleknya gunmetal ya, dengan desain yang spooknya itu kayak tang kalau boleh gue bilang ya. Dan mobil ini dia punya ground clearance itu 190 mm, 19 cm. Agak tinggi ya buat ukuran kei-car atau LCGC Jepang. Ada lampu sen di sini. Dan kalau kita lihat lagi-lagi kesan kotaknya itu kentara banget. Dan dia udah punya smart entry buat buka dan tutupnya. Terus kalau kalian penasaran sama kunci Daihatsu TAF, ini kunci Xenia. Mirip banget, cuma satu tombol lagi. Dua sih, lock sama unlock, yang Daihatsu-nya jadi buat lock. Sama, gue nggak ngerti apa yang dipikirin Daihatsu, kenapa ini jadi miring. Mobil ini tuh semuanya tegak, lurus, kotak. Ini kenapa miring tiba-tiba? Kenapa nggak lurus aja gitu? Biar seragam. Why? Terus di bagian atas ini dia ada roof rail, tapi cuma separuh. Karena bagian depannya ini kaca, atap kaca ya. Dan di sini, di pintu belakang, ada plastik-plastik dengan tulisan TAF. Rem belakang tromol, tapi rem depan udah cakram. Nah, sekarang kita ke belakang. Tahu nggak mirip apa? Mirip Hummer. Beneran deh, udah kotak lampunya begini, tapi ya Hummer kan gede, ini kuntet banget. Jadi kalau dulu ada TAF kebo, ini TAF wedus kali ya, TAF kambing. Tapi ya udahlah, kita bahas aja kayak gimana. Lagi-lagi tegak, ada semprotan buat air wiper, ada defogger, ini bagus. LCGC Indonesia harus tiru ini. Dan ada wiper belakang. Dan buat buka bagasinya ada 3 titik kecil di sini buat penanda handle-nya di sini. Nah,
Sekarang karena joknya lagi dilipat, jadi rata lantai banget dan bahkan ini dilapis plastik, jadi durable. Jadi kalau naruh barang-barang yang keras atau tajam, ini harusnya kuat. Kita naikin dulu, buat tahu gimana aslinya. Dan seperti yang bisa kalian duga, sebuah K-car kalau misalnya lagi tegak semua, ini nggak lega-lega amat, tapi oke lah. Terus ini bisa kita buka, dan kalau kita buka lagi lantainya, dia ada dongkrak dan peralatan darurat lainnya. Dan dia nggak ada ban serep, adanya tire sealant atau cairan penambal ban. Dan ternyata cairan penambal bannya, kalau kalian baca, made in Malaysia. Tanggung, kenapa nggak buatan Indonesia aja? Lebih dekat, lebih bagus, asik. Cuma untuk fungsional lainnya di sini cukup terbatas ya. Bahkan outlet 12 volt aja nggak ada di sini. Ya gitu deh, kita tutup dulu. Sama ada kamera parkir di sini, kamera mundur. Lampunya udah LED, lampu rem, tapi buat lampu sen sama lampu mundur itu masih bohlam biasa. Ada logo TAF, ada plastik-plastik ledingan lagi. Ini biar kesannya kuat dan gagah ya. Ada sensor parkir dan ada reflektor mata kucing. Dan dia punya overhang depan belakang itu yang pesek banget. Biar kesannya tuh bisa dipakai kemana aja. Apakah bener? Ya mungkin gak setangguh TAF lama, tapi ya mungkin off-road kecil masih bisa. Yuk masuk. Masuk ke dalam Daihatsu TAF. Dan pertama-tama yang gue pengen bahas adalah gue menemukan banyak common parts dengan Daihatsu, bahkan Toyota lain. Pertama, di setir ada steering switch yang mirip banget sama punya Xenia, Avanza, dan Veloz. Nih di sebelah sini. Bahkan di sebelah kanan ada tombol PWR yang mirip sama tombol PWR di Veloz. Ke tengah, ini tombol brake hold sama electric parking brake-nya mirip lagi sama Veloz. Ya namanya Toyota dan Daihatsu kan masih satu rumah ya, wajar kalau ada ginian, nggak masalah. Sama sebelum kita bahas interior lebih lanjut, ternyata kalau beli Daihatsu di Jepang, karpet lantainya kayak begini. Lucu ya? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan interior. Di sini bahannya sebenarnya cukup standar, mirip sama bahan-bahan Daihatsu atau Toyota lain di Indonesia yang biasa kita kenal. Plastiknya mirip dan fittingnya masih lumayan bagus ya. Nggak banyak yang flimsy gitu. Dan dia udah pakai automatic headlamp. Jadi kalau gelap bisa nyala sendiri. Cuma sayang wipernya belum automatic. Ya wes, kita coba nyalain aja ya. Kalau kalian denger itu suara ngingnya itu mirip kan sama Avanza, Veloz, sama Xenia. Ya gitu. Dia speedometer sama tachometer dia masih analog dan karena ini sebuah K-car, angka maksimal cuma 140. Tapi jangan pernah ngebut pakai K-car. Gua rasa kurang aman. Terus kan tadi kita udah bahas kalau di balik sini dia ada kamera. 2 lagi. Berarti ada feature sensingan. Apa aja? Kalau di setir kita bisa lihat ada adaptive cruise control. Gue suka banget sama feature ini di mobil apapun. Tapi gue tidak melihat adanya lane keep assist atau lane departure warning di mobil ini. Dari tadi gue cari-cari nggak ada. Tapi dia udah ada rem otomatis. Jadi mungkin bagus, tapi dibanding apa ya K-car lain kayak misalnya Suzuki Wagon R yang pernah kita bahas atau Honda N-Box, Honda N1 ya mungkin ini nggak selengkap itu. Tapi oke lah. Terus kita lihat ke bagian dalamnya. Di sini mungkin nuansanya agak dark, agak gelap karena dominan warna hitam. Tapi ada beberapa detailing warna orange atau bronze kali ya. Misalnya di AC sebelah sini, AC sebelah sini, atau sekitar persnelannya juga ada dan di AC sebelah driver. Lalu seperti K-car lain yang pernah kita bahas, dia nggak dipasang head unit saat diimpor atau diekspor ke sini. Karena ya K-car yang di Jepang itu pakai head unit bahasa Jepang dan itu susah banget buat di otak-atik. Jadi mendingan nggak usah dikasih biar nanti di sini beli yang cocok. Terus kita turun ke bawah, dia ada AC, dia udah auto climate control tapi masih single zone ya. Oke lah. Terus di sini ada charger, ada USB, dan ada jok pemanas, tapi buat jok depan aja. Sama kalau kita lihat ke sini, dia ada space yang cukup banget buat sebuah HP. Tapi kayaknya dia bukan wireless charging karena gue taruh HP gue dan nggak ada reaksi apa-apa. Terus tadi ini kita udah bahas dan kalau kita naik ke atas, dia ada atap kaca, tapi kacanya nggak bisa dibuka. Kita cuma bisa tutup atau buka covernya aja. Dan desain dashboardnya atau interior sendiri bener-bener kotak sesuai sama luarnya. Gue suka mobil yang tema luar dalamnya tuh kuat dan nggak nyebrang satu sama lain. Ini bagus. Terus kalau buat kantong atau laci, ya dia nggak sebanyak K-car lain tapi masih oke. Di pintu ada kantong sama cup holder, di sini ada tray kecil, glove box-nya lumayan besar.
buat ukuran kei car. Dan ya buat lihat aja sih ini. Kita masukin lagi. Sama di sini tadi gue udah mention, dan ya sebenarnya nggak ada lagi. Jadi yang bukan yang paling praktis lah seperti itu. Tapi karena dia temanya adalah sebuah Jeep atau SUV, motif joknya itu unik. Selain ada heksagon, dia juga ada motif ala-ala camo atau kamuflase ya. Sama ada jahitan warna orange. Sama di CVT-nya dia ada mode B. Jadi kan PRND biasalah. Ada S itu buat sport, B itu buat engine braking kalau lagi turunan, seperti itu. Sama kalau buat nuansa leganya mungkin nggak sewah kei car lain atau nggak berasa lega kayak kei car lain. Tapi masih berasa lega sih buat mobil seukuran ini. Ke belakang yuk. Oke, masuk ke Daihatsu TAF. Dan kalau soal space, kei car itu biasanya bagus. Tinggi gue 178 dan ruang kepala bagus, ruang kaki juga oke. Dan lagi-lagi motif ala camo atau kamuflase juga ada di sini. Cuma mungkin emang nggak semeriah jok depan. Jahit-jahitan orange-nya aja hilang. Ada 2 headrest, 1, 2, dan di belakang tuh sebenarnya nggak banyak gimmicknya. Armrest nggak ada, AC nggak ada. Armrest cuma ada buat penumpang depan doang. Tapi coba duduk. Masih bisa direbahin nggak ya? Sebentar. Oh, ini udah yang paling rebah ya. Ya gini-gini aja, dan kantongnya aja sebenarnya nggak banyak di bagian belakang. Oke, di pintu ada kanan kiri, tapi di sini nggak ada kantong. Di sini juga nggak ada kantong. Dan bahan plastik di pintu sebenarnya agak kurang ya. Tapi ya statusnya kan mobil ini sebuah LCGC, mobil murah. Jadi ya mungkin kalau di Jepang ini masih bisa diterima lah ya. Ya begitulah. Dan karena latanya nggak rata-rata amat, karena kan ini mobil all wheel drive. Jadi ada gardan belakang, mau pindah kanan kiri itu harus lewat polisi tidur dulu. Tapi untung ini lumayan rendah ya. Sekarang kita keluar. Oke, jadi apa kesimpulan dari Daihatsu TAF ini? Mobil ini lahir bukan buat memuaskan kangennya pengguna TAF lama. TAF lama itu SUV beneran, ini cuma mobil apa ya? Mobil city car bergaya SUV. Jadi mungkin tidak bisa dibandingkan dengan TAF lama, tapi orang yang beli mobil ini kurang lebih incernya tuh sama dengan orang yang beli Daihatsu Rocky. Pengen mobil kecil, muat di garasi, diparkirnya gampang, gayanya SUV, dan bisa dipakai ke jalan-jalan yang kurang rata. Tapi jelas ini lebih otentik karena ini asli Jepang. Kita udah lihat ya, banyak banget imported umum yang mulai jualan kei car. Apa ATPM tidak tertarik menjual yang sama? Oke, segitu aja untuk video kali ini. Makasih banget udah nonton, dan buat video kali ini kita makasih banget sama Safari Motor. Dan kalau kalian penasaran sama Daihatsu TAF ini, kalian bisa kontak mereka. Ini akun sosmed dan nomornya. Oke semuanya, pamit dulu. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Dadah!